Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali di keluarga Ibu Christine tempat ini. Dan pada saat ini Ibu Christine memperingati 40 hari meninggalnya Bapak Agus Arel. Dan keluarga tempat ini sampai saat ini masih adalah Tuhan kesehatan berkati, terlebih Tuhan masih berikan kekuatan iman keluarga tempat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam musim kehidupan kita Tuhan selalu menyertai kita untuk menghadapi segala masalah. Tuhan selalu beserta kita. Mari kita angkat satu pujian bersama-mu Bapa.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran masing-masing kami, karena dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami boleh ada di hadirat Tuhan. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, boleh berkumpul bersama di rumah keluarga Bapak Ibu Christine. Biarlah Tuhan, ketika kehadiran kami di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian di dalam ibadah keluarga di tempat ini. Menyerahkan untuk anakmu yang ambil pelayanan di dalam memimpin pujian. Menyerahkan untuk anakmu yang kau percayakan memainkan musik, tidak multimedia Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan yang terbaik. Semua peralatan yang digunakan, semua musik yang dimainkan, bahkan puji-pujian yang boleh kami naikkan, boleh menguatkan akan keluarga di tempat ini, bahkan juga memberkati setiap kami. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan untuk anakmu, hambamu yang Kau percayakan untuk menyampaikan berita sukacita. Biarlah keluarga ini melalui kebenaran firman Tuhan boleh semakin dikuatkan karena Tuhan mengasihi keluarga ini. Akhirnya kami Tuhan menyerahkan ibadah rumah tangga pada saat malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Wati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menghadapi masalah pergumulan, hanya Tuhan yang bisa menolong dalam masalah kita. Mari kita lanjutkan kembali dengan pujian Tuhan selalu menolongku.
kasih Tuhan, tidak ada sahabat yang seperti Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan bangga mempunyai sobat yang setia seperti Tuhan Yesus. Kita akan pujikan dengan pujian ada satu sobat. Kita akan berdoa untuk keluarga tempat ini. Biarlah Tuhan akan memelihara, lalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberkati di dalam keluarga ini. Saya mohon dengan kasih untuk Bapak Pendeta Priya Utomo yang mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kekuatan kesehatan untuk kami boleh datang bersama-sama dengan keluarga Tuhan di tempat keluarga Bapak Karel pada saat malam hari ini. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga ini ya Bapak. Saya percaya kami melihat sukacita dan daripada surga ada di tempat ini. Dan melihat Tuhan memberkati saudara kami Roy, Rosi, dan Ria. Kami juga melihat sukacita daripada ibu kami, Christine, bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menolong kehidupan keluarga kita. Tuhan tidak membiarkan keluarga ini terluta-luta, bahkan menjadi yatim piatu. Tapi tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu akan senantiasa membela. Tangan Tuhan yang senantiasa menolong dari setiap bencana,
dalam setiap masa depan keluarga kami di tempat ini ada, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sudah terus berjaya Tuhan, sudah berusaha pekerjaan dalam tempat ini. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita keluarga tempat ini Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kasih setia Tuhan tidak kurang dalam untuk memberi hidup berkelimpahan di dalam keluarga tempat ini. Terima kasih Bapak. Dan juga bersatu hati berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dan berdoa biar Tuhan senantiasa melimpahkan kasih sayang sehingga iman dan pengharapan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini melimpah. Apapun kesulitan, apapun masalah dan apapun persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan membebaskan, dan Tuhan memberikan perlindungan. Sehingga kasih setia Tuhan yang memampukan jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada malam hari ini terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Mereka senantiasa setia. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin bangsa ini kiranya diberikan kebijaksanaan sehingga bangsa ini semakin hari semakin maju. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal di Blitar, di desa ini. Tuhan juga berkati sehingga setiap kali kami beribadah kami mendapatkan perlindungan yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah yang kami lakukan pada saat malam hari ini. Hamba-hambamu yang mengambil pelayanan pada saat malam hari ini, Engkau limpahkan kasih sayang, Engkau berikan hikmat sehingga pelayanan ini boleh menjadi jumpa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita surga. Ada di dalam kehidupan kami dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Silakan doa syafaat ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih untuk doanya. Mungkin dari keluarga Bu Christine tempat ini mau bersaksi atau memberi pujian, kami persilahkan.
Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau merenungkan sejenak, ingin memberikan kekuatan dan penguatan untuk keluarga ini. Lewat firman Tuhan, biarlah keluarga ini terus punya semangat bersama dengan Tuhan bisa. Oleh sebab itu kami berdoa, kami yang datang juga memberikan penghiburan dan penguatan, sehingga keluarga ini mendapatkan damai dan sejahtera. Kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Di nama Tuhan, kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita Mazmur yang bawa HP
HP suci, silakan. 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Malam ini menjadikan satu malam penghiburan yang keempat. Kita mengenal dengan istilah penghiburan yang hari ke-40. Dasar dari penghiburan 40 ini memang macam-macam Bapak Ibu, tetapi saya ambil yang positif saja. Hari 40 kalau kita melihat di dalam Alkitab merupakan satu bagian di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada masa-masa ini juga Tuhan Yesus menampakkan diri di mana para murid-muridnya mengalami sebuah kesusahan, bahkan kalau kemarin disabdakan oleh Pak Henry, mereka kembali ke pekerjaan lama menjadi nelayan. Tuhan masih tetap sayang kepada murid-muridnya, memberikan penguatan dan kekuatan sehingga murid-murid itu tetap ada di dalam Tuhan. Pada hari yang ke-40 nanti Tuhan Yesus akan naik ke surga. Itu di dalam berkristenan. Di dalam kejawa atau Jawen disebut dengan hari patang puluh. Itu merupakan satu berakhirnya masa berkabung. Jadi nek sedih nggih sampun tutup. Kalau kita melihat satu bagian, memang sinten to sing boten sedih kelangan keluarga yang dicintainya, yang dikasihnya, seorang ayah yang jadi panutan, seorang ayah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sudah waktunya hari yang ke-40 merupakan satu hari berakhirnya perkabungan. Maka di dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan pasal 30, kau buka, ya di sana, kau buka menjadi, kau ubah menjadi tari-tarian dan kau buka kain tabungku. Artinya apa? Kesedihan yang terus ada di dalam dirinya sudah menjadikan sebuah sukacita. Tapi lo dumateng panjenengan pada saat ini dimohon untuk bisa hadir menjadikan sebuah kekuatan untuk keluarga di tempat ini. Sudah pada masa berkabung sudah berakhir. Oleh sebab itu, malam ini kalau kita melihat ayat yang kedua di dalam kitab Mazmur tadi, pasal yang 46, Allah itu bagi kita tempat, di sana dikatakan perlindungan. Sudah waktunya bagi keluarga Bu Christine dan keluarganya menganggap dan kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Tuhan mengepakkan sayapnya, ini loh perlindungan yang nyata. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya ketika mendapatkan ancaman bahaya. Jadi mereka, kalau induk ayam ini, babonnya ayam itu, bagaimana anak-anak ini bisa terlindungi? Mereka dengan menutup, mereka sangat-sangat dan luar biasa. Dari udara dingin, anak-anak ini bisa hangat. Pada masa hujan, dia tidak terlalu basah karena induknya memberikan perlindungan yang begitu kokoh, yang begitu luar biasa. Maka dikatakan Tuhan itu kuatnya luar biasa. Mazmur mengatakan Tuhan itu seperti gunung batu yang tidak tergoyahkan. Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang berterbang, yang begitu kuat. Artinya apa? Ini loh kedasatan Tuhan. Sudah waktunya kita melihat bahwa Tuhan ini menjadikan perlindunganku yang kokoh, yang kuat dan sebagainya. Maka
Kalau kita melihat kembali kepada sebuah dasar di dalam kehidupan, memang Bapak Ibu, rumah itu dasarnya ada dua, yaitu di tanah yang berpasir dan rumah itu didirikan di tanah yang berbatu-batu atau punya fondasi. Tantangan pasti ada Bapak Ibu. Seperti keluarga tempat ini mengalami sebuah goncangan yang luar biasa. Saya merasakan betapa beratnya ditinggal seorang ayah. Tetapi ketika fondasi itu kuat, kokoh, disinilah ujian itu akan nampak. Hilang di hadapan Tuhan atau bertahan di dalam Tuhan, walaupun ada angin badai, ada hujan dan sebagainya, bangunan itu kokoh sebab Tuhan menjadi perlindungan kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa di sana adalah Tuhan itu adalah tempat memberi kekuatan. Matius 11, 28, 29, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kuku yang kupasangku enak dan bebanmu pun akan ringan. Ada sebuah kekuatan. Saya belajar di dalam pewayangan Bapak Ibu bagaimana Antasena Bapak Ibu ini luar biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa, hanya punya sumut. Ketika dia mengalami ada hal yang lain, orang lain itu dicabut di sumute si Antasena, bisa untuk kembali sehat dan hidup. Itu belum Gatotkaca yang disebut dengan Raja Pringgondani, otote kawat, nah, balu yosi kulite nomor sek, tahu baca. Wah, luar biasa. Ketika diuji dalam kawah Condro di Muko, dia mengalami satu hal yang luar biasa. Wah, kenapa? Melihat ada lagi namanya Antareja. Dia punya visa, bukan visa mau keluar negeri, visa. Nopo gitu. Visa itu masih iso. Nah, pisau ya, bisa kalau menyembur itu mesti melonyok seperti ulo kobra gitu. Itu Antareja bersisik karena kakeknya menjadikan satu bagian kekuatan. Dia diberikan kakeknya kekuatan sehingga apa? Ketika mengalami peperangan mereka dapat kekuatan. Tuhan kita inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, yang disebut dengan Tuhan adalah Raja di atas segala raja, memberikan kekuatan yang luar biasa. Di mana ketika orang yang mengalami kesedihan, mengalami kegoncangan, sudah waktunya kembali. Ayo berpikir, ini kekuatan Tuhan. Ayo kembali untuk bekerja. Ayo kembali untuk melayani. Sudah kain tabung dibuka, sudah mulai aktivitas kembali. Yang tadinya pakai ikat, kepalanya warnanya hitam atau putih, sudah mulai dilepas, bahwa itu sudah kain tabung sudah dilepas. Siapa yang berikan kekuatan? Tuhan. Nah, ini terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan itu memberikan kekuatan. Tuhan itu memberikan jaminan. Tuhan itu membuat rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang terjelek. Suatu saat saya cukup bukan berdebat, hanya komunikasi dengan sahabat-sahabat yang lain tentang masalah takdir. Di dalam kekristenan tidak ada takdir, Bapak. Saya katakan, saya tanya kepada sahabat saya ingin ini harus takdir. Sekarang saya tanya,
kalau kematian, kalau ini kecelakaan, apa Tuhan merencanakan sebaik? Tiba-tiba kita ada jangan, apa itu udah takdirnya Tuhan? Nah, kadang-kadang dari human error kita, dari kepribadian kita mungkin ngantuk. Jangan dikatakan Tuhan, takdirnya Tuhan. Mungkin kita kejeblok. Saya perjalanan dari sini sampai Kulinyi melihat lubang. Saya mau telepon kepada Bu Kopipa sebelumnya. Karena waktu kampanye, jika ada jalan yang lubang, telepon. Pada malam itu juga akan ditambah. Sekarang banyak tambahan Bapak Ibu, sehingga itu jalin untuk menang. Nah, Bapak, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah di mana jenengan dan saya, Bu Krisin dan keluarganya, ini loh Tuhan memberikan. Apalagi kita mengenal dengan Roh Penghibur, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Nanti pada saat kenaikan ada Roh Penghibur yang memberikan bimbingan, di mana para murid-murid terus berjalan di dalam langkahnya untuk memberitakan Injil. Ketika nanti berturun Roh Kudus, murid-muridnya sudah siap untuk berita Injil ke seluruh dunia. Nah, demikian juga siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan, lewat Roh Kudus yang mendidik, yang membimbing untuk keluarga sifat ini berjalan. Ayo, semangat! Ini loh Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa lebih. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang kedua di sana, Tuhan adalah tempat penolong dalam kesesakan. Ia memberikan jalan keluar. Di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 seperti yang tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah melihat siapa sih yang pernah ditolong? Saya yakin dan percaya panjenengan dan saya hampir semua mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, suka dan duka, pasti Bapak Ibu ada jalan keluar. Saya melihat di Alkitab, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dialami adalah sebuah penderitaan, nggak matur nuwun begitu. Ya mengejar, kami ini tadinya bersama dengan Mesir, kami bisa makan dengan enak, ada daging, supaya sekarang kita hanya makan roti mana saja. Ia berontak kepada Tuhan. Loh, Tuhan masih menolong, kirimlah namanya burung puyuh. Sudah dikirim, tapi namanya menungso, dia tetap kurang. Sampai keluarkan burung puyuh, akhirnya keseh mati. Ketika nggak ada air, ya nggak masuk dari Tuhan adalah kamu itu sudah dididik, sudah dibimbing sama Tuhan. Ayo loh, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nah sebagainya. Ini menjadikan satu bagian berserah. Sebab dia melihat bahwa penolong yang setia adalah Tuhan. Nah, ini menjadikan suatu bagian. Apalagi banyak Bapak Ibu yang ditolong oleh Tuhan. Dalam kehidupan panjenengan dan saya, kalau panjenengan mau bersaksi satu persatu, waduh, nggak bisa kita hitung Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan mulai dari sakit sampai bisa sembuh. Yang belum bekerja diberikan pekerjaan sama Tuhan dengan jalan yang begitu enak. Itu merupakan sebuah pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Penolong dalam kesesakan adalah ketika kita mengalami sebuah penderitaan, ternyata Tuhan juga memberikan yang terbaik, jalan keluar. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera,
Tuhan seperti itu menjadikan satu bagian. Kalau kita melihat bahwa penolong dalam kesakan sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geluranya. Artinya apa? Di hadapan panjenengan dan saya itu banyak tantangannya, hingga jenengan bersama dengan Tuhan atau tidak. Nah, harapan saya sekali lagi untuk keluarga dari Ibu Kiti, Mas Roy, Mbak Ria, dan keluarga yang lain, Pak Rosi, biarlah dan Tuhan panjenengan sudah membukakan tabung. Ingat, Tuhan adalah, di sana dikatakan, menjadi perlindungan keluarga tempat ini. Yang kedua, menjadi kekuatan di dalam keluarga ini. Yang ketiga adalah menjadi penolong dalam kesesakan. Lewat firman Tuhan ini diberkati dan memberkati kita semua. Selamat sekali lagi untuk panjenengan, keluarga Bu Christine, keluarga Pak Karel, tetap semangat. Ayo kembali dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi kita bersatu dalam doa. Bu Alisa, biarlah firman Tuhan ini boleh tekan dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh mengikuti jejak orang tua kami, abang tua Pak Karen, diambil ini boleh menyaksikan tingkah kami juga boleh yang boleh mengakhiri terima kasih Bapak, dan kekuatan kesuburan ke anak yang ditinggalkan sehingga mereka bisa kuat kami semua, sehingga kami juga boleh tetap setia yang kami miliki. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama kami berdoa menyerahkan doa hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari. Bapak memberkati setiap pelayanan, pekerjaan dan juga keluarga. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama kami berdoa. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu indah, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, khususnya untuk keluarga Bu Christine di tempat ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
anak-anak-Mu yang sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kami bersyukur Tuhan, kiranya melalui firman yang sudah kami dengar bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah penolong kami. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Bu Christine dan anak-anaknya. Kiranya Engkau memberkati. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara semua. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih sebab Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami dan mengasihi kami, dan sehingga saudara-saudara kami juga dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapak Ibu.
kecap aja. Pakai sambal. Mau bisa sate. Tak kira dia. Enggak, bangunnya itu jam 10. Ada yang jam 8. 8 tuh paling pagi bangunnya. Sambel? Oh iya, anu kecap. Enggak. Ya, duduk aja, maunya apa diambilkan. Kasihan deh, adik nama saja.
Jualan tapi tawaran dia. Niki enten sing kersa malih. Nggih. Mas Yahya, sini ada banyak setan, monggo. Ini air. Baca nih orang bisa mas. Ini diulangi karena juga kayak kurang. Tidak ada masalah itu. Aceh ya. Saya pakai nama Mas Iwan. Sebetulnya kan dia ingin adopsi 5. Jadi dia kalau bisa ini dari dulu melahirkan ini ternyata ya
Ini lali kapan? Minum dulu. Maka Bu Kisi dengan yang ini kau keluarga. Ya, sudah. Bu Kisi sudah nih. Iya Bu. Langsung totalan di depan. Rapopo lek kayak
gumun lah aku. Kami orang deh, lawan orang. Aku nggak boleh kresek tinggi aja itu. Itu ke TV. Dinto sih kan apa keluar saya kan nggak pedes saya naik apa? Oh, sudah motor. Dekat dia.